Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, kita ketemu lagi di materi kali ini. Nah, oke. Di pertemuan ke-12 ini kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi basic dari perangkat mikrotik ini ya. Nah, ini sudah saya sediakan satu mikrotik. Nah, oke. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mengakses mikrotik itu pakai Winbox kemarin ya. Bagi teman-teman yang belum download, silahkan download. Nah, lalu kemarin kita sudah bahas fitur-fitur mikrotik juga. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengkonekkan PC kita ke internet melalui router mikrotik ini. Nah, oke. Nah, ini saya sudah ada sebuah router ya. Nah, ini saya sudah ada dua kabel sini. Nah, oke. Nah, yang ini adalah kabel dari sumber internetnya ya. Nah, ini kabel dari sumber internet teman-teman semuanya. Ini bisa jadi nanti dari modem. Nah, nanti dari mana berlangganan internet. Nah, ini adalah kabel sumber internet. Nah, lalu ini adalah yang hitam ini kabel ke PC saya gitu. Nah, untuk ngetes hasilnya nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita colok dulu nanti saya jelaskan. Nah, lalu untuk pelajaran kali ini kita akan membuat rancangan topologi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini adalah rancangan topologi yang kita buat pada pelajaran kali ini. Nah, di mana kita memiliki koneksi internet. Nah, koneksi internet. Nah, kita masuknya nanti di Ether 1 ya. Di sini. Nah, kita koneksi internet masuk di Ether 1. Nah, ini sumber internetnya saya colok di port Ether 1 ya teman-teman semuanya. Nah, di port 1. Lalu sekarang ada ke PC. Nah, ini ke komputer saya. Ini ke Ether 2 saya colokkan. Oke. Nah, lalu nanti kita akan menghubungkan routernya ke internet. Nah, menghubungkan router ke internet serta PC-nya ke internet. Nah, lalu nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat jaringan WiFi dari router ini juga gitu ya. Nanti WiFi-nya connect-nya menggunakan HP gitu. Nah, sekarang kita menghubungkan komputer dulu ya. Bukan komputer. Nah, untuk stepnya adalah pertama menghubungkan PC ke internet gitu ya. Nah, untuk menghubungkan PC ke internet, pertama adalah kita harus men-setting IP di ke arah internet. Nah, ini saya ke arah internet di Ether 1 ya. Nah, ini kita dapat IP menyesuaikan dari ISP gitu. Nah, IP-nya dari ISP kita. Lalu setting default route dan setting DNS pada router gitu. Nah, nanti apa fungsi-fungsinya akan saya jelaskan. Lalu tentunya kita membuat setting IP di Ether 2-nya ke arah komputer. Nah, ingat kemarin teman-teman semuanya, berarti di sini ada IP ya. Baik IP di Ether 1 ke arah internet dan IP ke arah komputer gitu ya. Nah, lalu kita nanti akan membuat DHCP server gitu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar cara setting static IP gitu. Nah, sekarang kita membuat bagaimana pendistribusian IP ke komputer itu menggunakan dynamic. Nah, kalau static gimana? Static kemarin sudah coba gitu. Kalau misalkan ada komputernya 10, kan agak repot juga kita setting IP 10 komputer. Nah, kita untuk pemberian IP itu bisa menggunakan secara dynamic. Oke. Lalu nanti juga ada firewall NAT dan pengetesan di komputer klien. Nah, untuk wireless itu di materi selanjutnya, guys. Nah, pertama kita bahas dulu yang menghubungkan router ke internet. Nah, oke. Nah, di sini di sini ya kita masuk Ether 1 gitu ya. Nah, ini ingat saya sudah colokkan routernya. Ini pastikan ya lampunya sudah hidup nih. Di Ether 1-nya udah hidup dan Ether 2-nya ke komputer saya juga sudah hidup. Oke, sudah hidup ya. Nah, silakan ini sudah bisa kita konfigurasi ya teman-teman semuanya. Nah, untuk konfigurasinya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Winbox kemarin ya. Nah, oke, silakan menggunakan aplikasi Winbox di sini. Nah, kemarin masih ingat cara akses mikrotiknya? Masih ingat? Teman-teman klik refresh di sini.
Nah, di Nextboard klik refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini dia. Oke. Lalu dan passwordnya adalah default ya, passwordnya kosong. Lalu kita klik connect di sini. Nah, ini saya sudah login ya. Nah, ini router saya ada 5 interface ya. Ini saya cek lagi. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nah, ada 5 interface. Nah, ini ada 5 interface. Oke. Nah, semoga teman-teman paham ya sampai di sini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman routernya sudah dikonfigurasi, silakan teman-teman reset dulu pengaturan routernya ke kosong ya, ke default config. Jadi routernya harus kita kosongkan dulu. Mungkin nanti routernya sudah dikonfig oleh teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, silakan di reset dulu routernya. Untuk ngereset router itu ambil di menu system, lalu reset configuration, lalu centang no default, lalu reset. Nah, jadi waktu reset ini routernya akan reboot. Nah, teman-teman tinggal tunggu sekitar 1 sampai 3 menit, lalu reconnect lagi ke routernya ya. Oke. Nah, ini saya sudah reset ya. Oke. Nah, pertama adalah kita setting identity dulu. Nah, identity ini adalah nama routernya, identitas routernya. Nah, untuk setting identity itu di menu sistem identity. Nah, oke. Nah, misalnya ini namanya belajar mikrotik ya. Mikrotik. Oke. Nah, ini akan otomatis berubah nih ya. Salah. Sistem identity. Dan salah namanya belajar ya. Oke, saya perbaiki. Belajar mikrotik. Nah, ini otomatis namanya berubah di sini ya. Oke. Nah, pertama adalah kita cek dulu di interface-nya. Di sini ada 2. Nah, ini ingat kalau interface-nya sudah terhubung, ini ada kodenya R ya di sini. R ini artinya running gitu ya. Nah, ini running. Nah, running ya. Nah, misalnya nanti kalau dia nggak connect gimana? Nih misalnya saya cabut nih yang ke internet. Saya cabut. Nah, tersatunya nggak running lagi ya. Nah, ini tersatunya nggak running lagi nih. Jadi kalau dia udah terhubung dia ada tanda running di sini. Saya colok lagi. Nah, running ya. Nah, sekarang kita bisa ganti nama interface-nya agar nanti memudahkan kita. Nah, ini tinggal teman-teman double klik, lalu ganti namanya misalkan ini internet. Nah, tersatu internet. Klik OK. Lalu ether 2 namanya komputer, PC. Kedua namanya PC ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama ya. Nah, masuk ke tahap pertama di sini kita menghubungkan router kita ke internet. Nah, tentunya kita harus tahu berapa IP yang dari internetnya. Oke, berapa IP dari internetnya ya. Nah, IP dari internetnya. Oke. Nah, di sini saya dari internetnya memberikan IP secara otomatis gitu ya. Nah, kan IP secara otomatis. Nah, untuk meminta IP secara otomatis, nah itu di menu IP DHCP client. Nah, kita tinggal teman-teman tambah. Nah, dipilih di menu Ether 1 ya, karena kena internet Ether 1 nanti ISP-nya memberikan IP otomatis gitu. Nah, lalu kita akan menambahkan di forward dan DNS secara otomatis gitu. Lalu kita klik OK. Nah, nanti mungkin setelah ditambahkan dia disable seperti ini, warnanya agak abu-abu ya. Tinggal teman-teman aktifkan, caranya tinggal diklik sini lalu klik centang. Nah, tunggu sampai routernya dapat IP ya. Nah, ini sudah dapat. Nah, IP-nya, IP yang didapat router adalah seperti ini. 172.25.14.3. Gateway-nya adalah titik 1. Nah, ini gateway internetnya ya. Gateway ke internetnya. Kemarin masih ingat ada default gateway. Nah, router juga perlu default gateway untuk menuju internet. Nah, ini default gateway-nya 14.1 dan DNS-nya juga 14.1.
Nah, oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan IP di Ether 1 melalui DCP client. Nah, kita juga memberikan DNS. Pertama adalah default route. Nah, untuk mengecek default route itu di menu IP route. Nah, di sini IP route. Nah, ini dia. Ini sudah ada rute yang terhubung secara langsung ya. Kemarin kita sudah di Cisco sudah belajarnya terhubung secara langsung. Nah, ini adalah DAC ya. Dynamic, Active dan Connected. Nah, ini di Ether 1. Nah, ini default route-nya Dynamic. Nah, ini gateway-nya 14.1. Nah, jadi ini sudah ditambahkan otomatis. Nah, lalu juga kita buat DNS. Nah, IP DNS sini. Nah, DNS-nya sudah otomatis dapat 14.1. Nah, nah, lalu bagaimana misalkan nanti kalau ini kan misalnya IP-nya sudah bisa connected ya. Ping google.com. Ping google.com. Nah, ini urutannya sudah connect internet. Nah, itu kalau misalkan ISP-nya memberikan IP secara otomatis. Nah, bagaimana nanti misalkan IP-nya statik gitu. Nah, jadi ISP-nya memberikan IP statik. IP-nya statik, nggak DHCP. Nah, ini sekarang sudah kita lihatkan kalau IP-nya otomatis. Kalau IP-nya statik gimana? Nah, kalau IP-nya statik tentu teman-teman tanyakan berapa IP-nya ya. Nah, misalkan ini berapa IP-nya. Nah, sekarang kita akan coba lihat kalau bagaimana IP-nya statik ya. Nah, tentunya ini kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Nah, pastikan di sini IP address-nya udah terhapus. Nah, kalau IP-nya teman-teman dari ISP itu dapat statik, nah itu kita ambil IP address, kita tambahkan di sini. Nah, misalkan IP-nya yang diberikan ISP adalah 172.25.14.3 ya, sesuai dengan ISP yang tadi. Misalkan IP-nya ini statik. Nah, ini IP-nya dipasang di Ether 1 ya. Nah, ini interface-nya di Ether 1 ya, teman-teman semuanya. Di Ether 1. Nah, sudah klik OK. Nah, sekarang kita coba tes apakah kita sudah connect ke ISP-nya. Nah, ISP-nya IP gateway-nya adalah 14.1 ya. Ping. Nah, 14.1. Nah, sudah connect. Nah, kira-kira router kita sudah terhubung ke internet belum? Ping 888 contohnya. Nah, belum ya, karena belum ada route-nya, belum ada routing-nya gitu. Nah, lalu di sini kita tambahkan di forward. Nah, ini kalau kita secara manual ya, kalau secara statik, secara dynamic tadi sudah dapat ya. Nah, untuk menambahkan di forward tadi gimana? IP route. Nah, ingat ini tadi pas otomatis dapat ya. Nah, ini kita tambahkan manual. Klik tambah di sini teman-teman. Saya ulangi di menu IP route. Klik tambah. Nah, ini gateway-nya 00 ya, ke semua network. Nah, gateway-nya dimasukkan 14.1. Nah, 14.1 ya gateway ke internetnya. Klik OK. Nah, langsung bisa deh. Langsung bisa ping ke 88. Nah, kira-kira kita sudah bisa ping menggunakan DNS. Nah, ping google.com. Nah, belum bisa karena kita belum bisa setting DNS servernya gitu. Lalu untuk setting DNS server di IP DNS. Nah, kita masukkan sini servernya. 1. Oke. Nah, sudah bisa. Nah, jadi itu dia DNS ya. Kalau kita nanti pingnya menggunakan IP itu bisa gitu. Kalau belum bisa menggunakan DNS, nah teman-teman belum setting DNS servernya. Nah, DNS server itu fungsinya meresolve domain name ke IP address gitu ya. Oke, nah sampai sini router kita sudah terhubung ke internet. Nah, kita sudah siap pada tahap yang pertama ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kita sudah siap menghubungkan router kita ke internet. Nah, jadi tadi Ether satunya itu sudah terhubung ke internet. Nah, routernya sudah terhubung ke internet. Tapi PC kita belum gitu. PC-nya belum terhubung karena belum kita hubungkan gitu. Nah, selanjutnya adalah kita menghubungkan PC ke internet gitu ya. Nah, di sini di Ether 2 ya. Di sini teman-teman saya coloknya di Ether 2 di sini ya. Nah, ini Ether 2 ke PC saya. Nah, ini lampunya hidup ya. Nah, sekarang
saya akan setting dulu ya IP di Ether 2. Kemarin masih ingat ya, router itu menghubungkan jaringan berbeda di sini kemarin. Menghubungkan jaringan berbeda ya. Nah, kemarin kita cek di sini di router ya. Mana? Oke, saya lupa. Di Nah, yang ini. Nah, yang ini ya. Ini dia. Ini di Ether satunya, misalkan ini Ether 1 ke internet dan Ether 2 ke PC. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita memberikan IP ke Ether 2 gitu. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, oke. Nah, sini sudah ada routingnya teman-teman. Pertama ke ini. Ini adalah routingnya yang di connected network gitu ya. Oke. Lalu kita hubungkan Ether 2 lagi ya. Nah, Ether 2. Nah, Ether 2 kita masuk lagi ke menu IP address di sini. Nah, kita tambahkan IP address-nya. Nah, di sini kita klik tambah berapa IP-nya. Nah, oke. Nah, saya menggunakan contohnya IP di sini adalah tambah. Nah, 192 168 10.1 124. Nah, 10.1 124. Nah, jangan lupa pilih interface-nya Ether 2 gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan 124 ini berarti nanti ada sekitar 254 klien yang bisa terhubung ya. Oke, klik OK. Nah, oke, kita sudah memberikan IP. Nah, kita perlu membuat DHCP server ya teman-teman. Nah, kita sebenarnya bisa saja membuat IP statik. Nah, kita bisa saja sebenarnya membuat IP statik di komputer kita. Nah, di IP statik. Tapi kali ini saya akan menggunakan DHCP client. Sorry, saya akan menggunakan DHCP server agar nanti komputer saya itu dapat IP otomatis dari router gitu. Nah, lalu untuk membuat DHCP itu di menu. Nah, di sini di menu IP DHCP server. Nah, di sini. Nah, jadi DHCP ini fungsinya adalah untuk mendistribusikan IP secara otomatis kepada klien. Nah, untuk membuatnya teman-teman tinggal klik DHCP setup di sini di menu IP DHCP server, di tab DHCP ini DHCP setup. Nah, kita akan membuat DHCP di interface mana? Nah, kali ini ya ingat ya, saya akan membuat DHCP di Ether 2 karena saya akan memberikan IP ke komputer saya di Ether 2 ya, teman-teman semuanya. Lalu berarti ini pilihnya Ether 2. Di sini Ether 2. Lalu teman-teman klik next. Nah, ini dia address space-nya otomatis diambil dari IP address yang ada di Ether 2. Nah, Ether 2-nya saya pasang IP 192.168.10.1/10.1/24. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat DHCP, pastikan di interface tersebut sudah dipasang IP gitu. Nah, ini adalah IP network-nya ya, teman-teman. Nah, lalu next. Nah, lalu gateway. Nah, gateway itu adalah nanti ketika klien dapat IP berapa gateway-nya. Nah, gateway-nya sudah otomatis ya 10.1 ini otomatis diambil dari IP yang di router ini. Nah, karena di routernya saya pasang IP-nya 10.1 gitu. Lalu next. Nah, lalu di sini ada address to give out. Nah, ini adalah rentang IP yang akan diberikan kepada klien. Nah, jadi ingat kalau DHCP itu bekerja dengan cara memberikan IP. Nah, tentunya pastilah ada daftar IP yang akan diberikan. Nah, ini daftar IP-nya adalah 10.2 sampai 24. Nah, berarti satu sudah dipakai router, gak bisa lagi dipakai oleh klien gitu. Lalu next. Lalu DNS-nya. Nah, ini otomatis diambil dari IP DNS. Nah, tadi kita sudah setting IP DNS di router ya, IP DNS. Nah, ini DNS-nya. Ini otomatis diambil dari sini gitu. Lalu klik next. Nah, lalu list time-nya berapa menit atau berapa jam. Nah, jadi DHCP itu bekerja dengan cara menyewakan IP kepada klien. Nah, dalam rentang waktu tertentu. Nanti kalau waktunya udah habis, nah klien akan meminta IP baru lagi.
kita di sini buatnya 1 jam ya. Nah, 1 jam contohnya. Lalu next. Nah, sudah. Nah, sudah. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita, nah ini setting IP-nya sudah, setting DHCP-nya sudah. Nah, sekarang setting NAT ya. Nah, setting NAT, firewall NAT. Nah, firewall NAT ini nanti akan saya jelaskan di, nah, IP firewall NAT. Nah, NAT ini artinya kan teman-teman dapat internet di Ether 1 gitu ya. Dapat internetnya di Ether 1. Berarti nanti ISP-nya hanya mengenal IP yang ada di Ether 1. Berarti IP di Ether 2 itu tidak dikenali. Berarti kita membuat namanya firewall NAT. Nah, firewall NAT itu sederhananya fungsinya nanti semua traffic yang keluar dari klien ini ke internet akan terbaca IP di Ether 1 gitu. Nah, nanti untuk pembahasan lengkap mengenai NAT nanti akan kita bahas di materi administrasi jaringan mikrotik. Nah, ini adalah materi pengenalan dasar dulu gitu. Nah, untuk menambahkan NAT, ambil menu NAT tambah. Nah, C-nya adalah SRC NAT. Lalu dipilih di sini out interface. Nah, pilih interface yang mengarah ke internet. Nah, di sini saya Ether 1 ya, teman-teman semuanya, di Ether 1 saya terhubung ke internet. Lalu pilih di Ether 1. Lalu di menu action, teman-teman pilih actionnya masquerade. Nah, oke. Nah, klik OK. Nah, sampai tahap sini di sisi router sebenarnya udah siap ya. Sudah siap settingannya di sisi router. Nah, sekarang kita tes lagi. Nah, kita tes di settingan klien. Nah, berarti kita tes di PC komputer kita. Nah, sekarang kita tes di komputernya. Nah, kita tes di sisi komputer. Nah, ini contohnya saya menggunakan Windows gitu contohnya ini. Nah, ini Windows. Nah, teman-teman buka control panelnya ya. Untuk mengecek IP, ketik di sini control panel. Nah, control panel. Lalu cari di sini kalau nggak ada dia by kategori ini small icon ya. Lalu dicari di sini network and sharing center. Nah, lalu klik change adapter setting. Nah, ini ethernetnya ya. Nah, ini ethernetnya. Lalu teman-teman cek di sini apakah dia properties IP4-nya. Nah, di sini IP-nya sudah otomatis ya. Berarti dia minta IP dapat dari klien. Dari DHCP server. Nah, dicek di sini. Nah, di sini dia sudah dapat IP-nya. Ini 10 192 108 10 264. Nah, ini sudah dapat IP ya. Nah, atau kita disable dulu, kita tes. Kita enable lagi. Nah, ini sudah dapat ya. Ini IP 4-nya sudah internet. Nah, gitu teman-teman. Nah, lalu kita tes nih di sini. Apakah sudah ya? Nah, sini. Nah, saya buka aplikasi speed test contohnya. Apakah komputer saya sudah terhubung ke Facebook tuh. Nah, oke. Tunggu sebentar. Belum ya? Nah, connection. Nah, ini sudah ya. Masuk ke sini dia. Oke, ini sudah ya. Speed test coba. Speed test. Nah, ini kita tes internet. Oke, kita tes internetnya. Nah, ini sudah jalan trafiknya ya. Ini sudah jalan trafiknya di sini. Nah, cek teman-teman di sini trafiknya. Kita buka di sini. Nah, ini sudah jalan konek internetnya ya. Nah, ini trafik di routernya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini agak lambat ya. Kita tes. Nah, karena ini agak lambat, nggak apa-apa, kita tutup aja. Nah, yang jelas kita sudah terhubung ke internet. Nah, sudah terhubung ke internet ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, jadi
Seperti itu tadi cara konfigurasinya. Saya ulangi, pertama kita hubungkan dulu router ke internet ya. Tentunya kita setting IP di Ether 1 gitu. Nah, jadi ada dua cara tadi. Cara pertama menggunakan DHCP client kalau dari YSP-nya memberikan IP otomatis kepada pelanggannya. Nah, kalau di IP-nya static, nah tentu kita setting IP di Ether satunya. Kita tanyakan berapa IP yang diberikan. Lalu kita sudah kalau sudah berapa defaultnya dan berapa DNS-nya. Kalau sudah, kita ya config ke arah komputernya, setting IP di Ether 2, DHCP servernya agar nanti komputernya dapat IP otomatis. Lalu setting NAT-nya dan nanti kita setting IP di komputernya gitu. Nah, sudah ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, cukup sekian pada materi kali ini ya teman-teman semuanya. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.